Welcome back guys, gue jadi host lagi di sini. Lo udah lama kan nggak ngeliat Oleh jadi host abis Basya. Libur lu, kemarin Karim 2 kali ya? 2 kali. Basya 2, Karim 2. Sekarang gue yang gantiin jadi host. Iya. Hari ini kita bias Chelsea soalnya kalau nggak salah. hostnya biasa Chelsea ya? Tapi kalau jadi host nggak bisa ribut, makanya jadi talent. Nah, untuk hari ini kita mau. Walaupun gue bias, tapi gue nggak ngambil 20 menit dari podcast untuk Chelsea. Kalau Basya bisa ngambil 20 menit dari podcast buat Arsenal. Kalau ini 20 menit bengong-bengong. Hah? Oh? Ya udah pakai gitu. Hari ini kita main cadangkan jual khusus edisi pemain-pemain tim lo bertiga. Ada Chelsea, kita tahu ada yang bakal Arsenal, nangis siapa, baby. Ada Manchester United. Gue pakai baju Liverpool di sini buat jurinya sebagai host. Oke. Liverpool jago. Berisik ya. Ayo Kita mulai dulu. Sebelumnya langsung aja subscribe, share, komen, like, semuanya lo lakuin. Kita mau ngejar tahun depan 1 juta subscriber, bos. Amin. Iya. Gila. Dari situ kita bakal berbenah semuanya. Jangan lupa ada grup Telegram. mantap. Kita bisa debat-debat di sana, ngomongin bola semua. Lo mau nanya Basya orang mana, Karim ukurannya berapa, Oleh umur berapa, pokoknya bebas. Kayak gitu di grup Tele. Sama jangan lupa Saweria. Iya, kita mau ganti mic, ganti yang lain. Udah. Biar lebih oke lah. Jangan lagi Saweria, kita ganti mic dulu aja. Oke. Jangan ganti. Jangan ganti. Oke, langsung kita main cadangkan jual edisi klub bertiga. Ada Klub berapa masing-masing. Oh ya, ada 4 kategori. Oke. Dari kiper, defender, midfielder, sama striker. Kita adu. Minimal ya kalau Chelsea pasti di start atau di bench. Itu minimal. Sel nggak mungkin. Enggak lah. Nggak mungkin. Kalau Arsenal kira-kira ada Ya, berapa yang dimain? Kalau kiper, paling satu tempat. kalau kiper bench sama sel sih. Kalau kiper ya kalau kiper. MU bisa start semua lagi. Enggak lagi. MU ya mungkin aja. Kemungkinan besar start semua lagi. Oke, langsung diangkat papannya. Kita mulai dari kiper dulu. Papan gue mana? Papan gue mana? Udah, jam berisik, kita mulai dari kiper dulu. Langsung ditulis ya. Ada 3 pemain. Dari Chelsea ada Peter Cech. Dari MU ada David De Gea. Dari Arsenal ada The Legend yang masuk final Liga Champion, Jan Lehmann. Silakan ditulis. Udah. Kayak Basya paling sigap malah. Dah. Urutan aja sebenarnya. Iya, sesuai papai baca aja. Iya. Kok bisa gitu? Enggak. Soalnya ceknya pernah. Cek pernah di Arsenal. Iya benar juga. Cek. Tapi kayak lo lama Rim. Ada perbedaan? Gue udah. Kayak kalau lihat dari Basya nggak yakin sama timnya. Oleh terlalu pede sama timnya. Kita mulai dari lo. Coba tunjukin papan lo sekarang. Ya bebe. Sabar banget. Dia dulu. Ada start David De Gea, bench Peter Cech, sell Lehmann. Oke, coba. Kenapa lo bisa ngecadangin Peter Cech sebagai kiper dengan klub rekor clean sheet terbanyak? Rekor clean sheet terbanyak, tapi lu lihat Premier League. backnya siapa? Lu lihat David De Gea backnya siapa? De Gea ada pas di zaman MU emas, ada di zaman pas MU hancur. Ya. Dan dia harus diakui sama bahkan semua orang bilang kalau he is one of the best, if not the best goalkeeper ever. Ya. Menurut gua dia ngebuktiin nggak cuman bisa back jago doang, dia jago. Sekarang look where he is right now. Baru habis kasih assist ke Moiskin. Oh iya, direct. Iya, itu dia. Jadi ya don't play bosku lah. Menurut gua kalau gitu. Untuk lo nih di MU sendiri kiper terbaik apa enggak? Ini menurut gua deh kayak makanya lu taruh De Gea Dibanding Van der Sar sama Schmeichel. simple, gue balik lagi ke situ. Lu lihat dia main dengan back siapa? Iya sih. Apalagi sampai SAF turun untuk scouting dia. Makanya SAF cuma pernah 2 kali hilang match, nggak ada di match yang pertama. Pokoknya urusan sama istri atau anaknya. Yang kedua nonton De Gea main. Tapi kan De Gea banyak mistake juga. Bukan maksud gue gini, kiper Peter Cech itu kiper yang oke lah, top quality. Kita bisa kasih lah Buffon. Mereka itu kiper-kiper yang mistake-nya sedikit banget, makanya menjadi kiper terbaik di dunia gitu loh. David De Gea bisa dibilang sebanding, cuma menang. Ya refleksnya oke, top class. Tapi banyak mistake ya, kayak dia playingnya kurang, salah oper, salah ini, salah segala macam. Kita ngomongin salah oper 1 season doang deh kayak gitu. Kalau kita mau narik, mau narik Peter Cech kan sampai ngambek kan. Kalau lo mau ngeliat Peter Cech, lo ngeliat
Lehmann ya dua-duanya juga pasti ada salahnya at the end of his career. Kalau dia lagi ngedown pasti kiper ngedown aja. Itu udah suatu hal yang gak bisa kita pungkirin. Ya. Cuman how they back on their feet. Lihat De Gea sekarang 2 tahun nggak main, setahun nggak main. Sekarang jadi kiper utama lagi dan perform. Dan save terbanyak di Serie A juga. Dan asis kemarin. Kemarin asis. Itu dia. Terus kalau Peter Cech sama Lehmann gak usah diinin lah ya. Iya, kalau perbandingan apa bukan? Bisa dibandingkan apa enggak? Nggak bisa. Peter Cech one of the best juga menurut gue. Tapi lo harus gini dong, lo agak fair. Soalnya Lehmann itu Arsenal nggak punya kiper yang punya jangka waktu dan rekor yang bagus gitu loh. Iya, kalau De Gea kan panjang, Peter Cech panjang gitu. Jadi Lehmann berapa tahun? Tapi mungkin 3 tahun, 4 tahun. Kalau nanti dalam argumen gue sama Cech kita nggak akan pakai period. Nggak perlu ya. Gue bakal pointing momentum krusial yang menggambarkan siapa Peter Cech. Jadi nggak perlu pakai periode. Lo lihat lawan Munchen. Bukan maksud untuk penilaian Lehmann. Kalau Lehmann-nya saya cuma suka namanya doang. Tapi itu kan sebenarnya spot Lehmann. Itu juga sebenarnya kasihan Lehmann-nya. Ya memang. Ada di sini tuh kasihan Lehmann. Makanya. Gitu. Karena memang Arsenal gue nggak tahu kiper yang bagus siapa terakhir. David Seaman. Di sejarah lu siapa? Iya. Seaman juga kan bukan ya bagus tapi bukan. Iya, maksudnya paling better. Iya, ada Chesney, ya waktu masih Soso, ada Fabianski, ada iya artinya kan Peter Cech. Untuk produser juga bingung. Emiliano Martinez. Sebenarnya bisa lo taruh David Seaman sih. Anda juga pusing kan. Cuma kalau gue David Seaman, emang Anda nonton. Iya, tapi gua bisa mempointing lebih gitu. Ya lo bisa, emang dia tahu. Ya sebenarnya mukanya aja kalau gue tunjukin belum tahu itu David Seaman. Tahu David Seaman. Broncos saya nggak tahu lo. Tahu gue Van Broncos, tahu. Lanjut. Oke, sekarang kita ke Ole aja. Kata yang pede tanpa ada periode untuk Peter Cech. Coba kita tunjukkan. Gue seperti Papai baca ini urutannya. Urut Jadi aja. Start Cech, bench De Gea, sell Lehmann. Coba. Kita butuh alasan nggak? Sebelumnya gue mau pointing dulu ya. Kalau gue sangat respect dengan David De Gea. Gue sangat respect dengan David De Gea. Dia kiper yang fenomenal, khususnya dari shot stopping ya. Dan gue nggak tahu apa jadinya MU 10 tahun terakhir belum dicabut tanpa De Gea. Jadi respect dengan keadaan tim yang compang-camping ditinggalin sama bapaknya Sir Alex Ferguson. Dan kalau nggak salah De Gea ini pemain yang di scout langsung sama Ferguson. Jadi pemain yang Ferguson tuh tonton waktu dia masih di Atletico Madrid. Nah tapi stature membedakan Cech sama De Gea. Beda tahta, beda kelas, beda kasta gitu. Kenapa? Gue bisa berkatakan ini. Pertama, jangan lupa Cech ini orang yang punya nyawa 2. Dia hampir meninggal dan cedera 1 tahun. Bukan cedera 1 tahun, dia di ICU, dia nggak sadarkan diri 1 bulan. Pakai helmet gitu. Ya. Dia comeback menjadi atlet lagi, stronger. 1. Kedua, dia pemecah rekor di Chelsea. 13 clean sheet kalau nggak salah 1 musim era Mourinho pertama. Ketiga, ini yang paling fenomenal menurut gue di final UCL. Di final UCL itu dia spend hours and hours belajarin penaltinya Munchen dan dia nebak 6 dari 6 penalti Munchen gitu. Khususnya penalti yang pertama yang sebelum penalti shootout pas extra time. Pas extra time. Robben. Itu di save sama dia. Jadi menurut gue secara kalau skill gue setuju De Gea memang up there sejago itu, cuma secara kasta nggak bisa kayaknya ngalahin Cech gitu. Menurut gue gitu. Tapi karena kita bahas kan overall, kita harus ingat kalau Cech pernah di Arsenal. Ya. Gimana? Apakah itu mengganggu dia sebagai top kiper juga? Ya, di antara sama De Gea juga ya? Pertama konteks ya. Cech di Arsenal kenapa? Karena yang pertama dia sudah sangat tua. Kalau nggak salah umurnya 34 atau 35. Yang pertama. Yang kedua kita punya Thibaut Courtois. Iya. Oke, itu. Kalau gue tanya lu pilih apa? Gua. Disuruh pilih Fabianski. Enggak. Lu jadi Chelsea. Lu punya Cech yang sudah tua, umur yang udah menurun. Dan lu perlu regenerasi, lu punya Thibaut Courtois. Iya. Apa yang lu lakukan? Alta Bendir. Lagi nih orang. Bukan maksud gue. Otomatis lu lepas Cech kan? Gue akan lepas Cech sebagai manajer. Satu ya. Jadi ngelepas Cech bukan problem. Iya memang, bukan maksud gue kalau kita harus memilih, kan kita harus lihat overall karirnya dia dong. Cech Arsenal apa Chelsea? Bukan, kan di Chelsea dia top. Yeah. Di Arsenal mungkin salah satu kiper terburuk salah satu masa. Iya, bukan kiper terburuk. Terburuk juga. Itu salah satu momen ngerusaknya. Bukan declining lah. Salah satu. Ntar lu, woy. Salah satu ngerusaknya karirnya dia gitu. Yeah.
Jadi gambar nilai 999 pas masuk Arsenal jadi average score-nya mungkin jadi 7,5 karena di Arsenal gitu. Enggak mengganggu penilaian lu? Enggak. Mengganggu harusnya. Harusnya kan mengganggu. Harusnya mengganggu. Buat gue enggak ya. Kenapa? Karena pertama dia keluar dengan baik-baik. Kedua memang Arsenal itu tempat pensiunnya Chelsea. Jadi wajar aja. Maksud gue gini, Cech punya keluarga di London. Iya. Ya, anaknya sekolah di London. Semuanya tumbuh besar dan nggak mau keluar dari London, ya kan? Dia mau gaji gede, Arsenal mau bayar gaji gede, ya biar dia pensiun di Arsenal, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Seperti sekarang Jorginho, kayak Havertz kan? Iya. Kayak gitu kan? Watch top player. Lo mungkin salah satu orang yang ngelihat Lehmann, pasti pernah nonton Lehmann kan? Di final 2006 mungkin Basya nonton? Belum, udah nonton. Karim? Gue yakin 2000%. Ya mungkin dia belum jadi fans Arsenal kali, atau masih ya ini. 8 tahun. Gue nontonnya World belum Cup. sedaging sekarang lah Mungkin belum sedaging itu. Gue nontonnya 2006 karena World mungkin Cup. Oleh lebih dewasa. Apa yang lo tangkap dari Lehmann di Arsenal 2006? Apakah bisa dibilang salah satu kiper terbaik saat itu? Kalau form ya, form, ya kan. Tapi kan form ini kan ngomongin periode yang sangat pendek gitu. Tapi saat kita ngomongin kayak tadi Peter Cech, De Gea, ini kita ngomongin lebih dari 2, 3, 4, 5 musim gitu loh. Itu. Ya, Lehmann juga bisa dibilang konsisten lah. Konsisten, tapi ini kan ngomongin Arsenal kan. Iya, maksudnya whole karirnya dia, cuman 2006 kan peak pointnya. Pertama ya, dia bukan kiper jelek. Iya. Itu dulu, itu dia bukan kiper jelek. Lehmann bukan kiper jelek gitu. Langsung pengganti Oliver Kahn di Jerman kan. Iya, dia bukan kiper jelek. Yang pertama itu, yang kedua, tapi gue nggak tahu, mungkin gue bias karena saking seringnya ngeliat De Gea bermusim-musim. Ya memang, mungkin tumbuh gitu sama De Gea gitu. Jadi ngeliat De Gea bermusim-musim, jadi performa dia tuh ada di depan mata gitu. Sedangkan Lehmann gue ngeliatnya sangat pendek, ngerti nggak? Iya. Dan kalau itu yang pertama, yang kedua, kalau kita lihat sentimen publik juga, ya orang biasa aja sama Lehmann. Biasa, gitu. biasa banget. Gitu menurut gue. Coba sekarang orang terakhir. Sama aja gue sama kayak Ole. Coba tunjukin. Sama Start Peter Cech, De Gea bench, Lehmann sell. Sebenarnya yang coba gua sebelum lo mulai, gua mau minta sedikit dari lo, kasih sedikit apa yang bikin orang kalau Lehmann ini bisa bersaing di antara dua Ya, ini. lu jual Lehmann lah. Iya. Lehmann Jual lah. gini, Lehmann itu ini baik lagi yang gua pahami dan tahu karena gue juga sama nggak nonton Lehmann sebanyak itu. Tapi dari waktu gue nonton Lehmann tuh dia kiper yang cukup vokal, yang ibaratnya marah-marah terus, ngomel-ngomel terus. Shot stopping juga bagus. Captain material, shot stopping bagus. Tapi tetap menurut gua secara quality masih di bawah De Gea sama Cech. Tapi dia shot stoppingnya juga bagus, up there juga. On the ball-nya juga ya nggak dibilang nggak jelek juga nggak, ya so-so juga. Tapi mungkin yang ngebuat gua dia less, mungkin agak juga personal moment juga yang Champions League 2006. Itu menurut gua kalau dia ngebiarin penyerangnya Barca siapa sih itu nyerang Barca lewat aja nggak kartu merah, mungkin Faisal satu ini nggak bakal ngomongin gitu. Champions of Europe, you'll never sing that, you'll never sing that, you'll never sing that. Champions of Europe, you'll never sing that. Menurut gua decision making dia di saat itu terlalu terburu-buru untuk kiper sekali berdiah. Jadi emang itu sebenarnya split second sih. Kadang lu juga sebenarnya nggak bisa terlalu nyalahin, tapi ya karena lo di dalam lapangan pasti ada intensitas, ada segala macam lah. Cuman kalau dia bisa lebih wise, kalau emang dia lebih ini decision makingnya, kita mungkin bisa punya satu gelar UCL, anggapannya gitu kan ya. Gitu. Oke, sekarang lo bisa jelasin gimana? Dan kenapa gue lebih milih Cech dibanding De Gea? Tadi poinnya Oleh juga gue setuju semua, tapi ada plus di De Gea-nya adalah menurut gue gini, De Gea untuk save, menurut gue untuk sekali bersave dia mungkin lebih better daripada Cech. Save dia. Tapi dia juga kebobolan konyol yang sifatnya lu kan bilang tadi De Gea mungkin backnya nggak sebagus era Van der Sar sama Schmeichel, tapi ada save yang dia tuh bola aerial. Iya sebenarnya itu jelek banget. Sebenarnya itu bukan itu nggak ngaruh ada back apa enggak, emang itu ngaruh di quality kipernya gitu loh. Dan dia emang dia punya save yang top gila semusim, tapi ada save yang harusnya dia bisa save gitu loh. Harusnya mungkin dia lebih milih kaki dibandingkan tangan, tapi kebalikan. Atau dia ini gitu-gitunya. Iya, sama dia nggak bisa klaim bola atas juga. Klaim cross-nya juga. Klaim cross juga. Iya, tapi Peter Cech juga klaim cross. Peter Cech diunggulkan sama postur yang tinggi. Dia diunggulkan sama postur yang tinggi. Di zaman Peter Cech menjadi kiper belum ada permainan seperti itu. Di saat De Gea ada sweeper kiper, sekarang udah ada. Bedanya kalau ngomongin claim cross apa sweeping? Enggak, di claim cross Peter Cech enggak claim cross. Claim cross-nya enggak sebanyak itu juga. Peter Cech kalau nggak berani keluar dari box. Bukan nggak berani bener-bener masuk keluar yang kayak gue agak nggak setuju sih Rim. Kayak kiper nggak ada dengerin di otak lo. Kalau bahas claim cross beda sama sweeping bola.
Dengerin Bukan, Bram. di saat- Kenapa gue bilang Peter Cech ini klaim crossnya banyak? Karena kita maksudnya nggak bisa pungkiri. Maksudnya ini gue ngatain ya. Maksudnya Chelsea kan bermain karena sedikit pragmatis, ya kan. Tengah tuh ada mid block, tengah susah ditembus. Otomatis lawan tuh biasanya akan cenderung main dari winger, yang mana akan crossing. Dan gue berapa kali gue nonton Cech itu dia lumayan sering klaim cross juga. Dia tuh klaim crossnya bukan klaim cross yang bener-bener sampai maju, ya udah bolanya emang kiper ya, itu waktu yang kiper nangkep. Ya, rata-rata klaim cross kayak gitu lu mau maju beda. Kalau DG ya, kalau bolanya ke dia pasti dia nangkep, cuman dia enggak, bedanya gini. Kalau yang Sama aja lain dong, Rim. enggak pede dengan refleksnya, DG terlalu pede. Ya makanya kan gue Terlalu bilang. pede. Jadi ada bola ini, enggak aku mau nge-save ini. Terakhir gue mau nambahin Cech ya. Makanya gue bilang tadi gitu. Mourinho pernah waktu era-era modern football mulai naik di kita, Mourinho pernah ditanya kenapa lu nggak mau main dari belakang. Dia bilang waktu gue di Chelsea, gue punya Peter Cech dan Drogba. Iya, itu. Betul. Ini tentang distribusi ya. Gue punya Peter Cech yang bisa ngasih bola ke dadanya Drogba dia bilang. Langsung direct. Dan gue punya Drogba yang hampir nggak mungkin bola direbut sama musuh. Jadi buat apa gue main Harus di main belakang kaki ke gitu kaki loh. lagi. Yang Gua paling bisa langsung ke memorable Drogba tuh gitu. golnya lawan Everton ya. Iya. Yang Everton Langsung yang dari dada, langsung balik badan. Iya. Iya. Itu yang paling memorable sih kalau Cech. Jadi menurut gue di luar tadi, ya ini 1 poin plus di atas DG juga. Nah, Iya, jauh sih. mungkin gua bisa. Mungkin kalau De Gea, Cuma nggak ada Drogbanya aja. Enggak ada drop tapi pas ada Rooney dia bisa begitu. gue inget banget gue nonton ada fans MU sendiri yang buat 2 hours highlight itu kesalahan konyolnya De Gea yang sifatnya bukan dari back, yang sifatnya emang Langsung ke dia. langsung dari dia. Iya, Iya. Paham nggak sih lo? kalau mau kayak begitu, kata Ronaldo Messi kita nemu. Bukan, beda. Maksudnya Tapi mereka nggak kan Nggak berapa? Makanya itu yang gue 2 jam. Ya nggak 2 jam. Ronaldo Messi paling bukan 2 maksud menit. gue, makanya itu tadi yang gue bilang. 2 jam. Dua Jadi menit. poin gue Itu ada 2 jam soalnya Dengerin abis dulu, kebobolan dengerin terus ada dulu. replaynya Enggak, lagi. makanya tadi gue bilang kenapa lo masih milih De Gea, karena De Gea punya history itu loh. Punya history itu. Mistake Karena yang media bedanya pas di zaman Peter Cech, media nggak separah itu, nggak separah De Gea, wajarin dong. Nggak, tapi kan Bisa nggak? Sebentar. Manuel Neuer aja Main sampai time sekarang kok. lo main. Apa? Manuel Neuer sampai sekarang main. Mungkin lo nggak bisa nyari 2 jam Manuel itu. Neuer udah semua orang udah bilang watch up goalkeeper. Udah begitu semua. Iya, Karena maksudnya lo kan nggak akan nemu 2 jam nggak dari akan nemu kesalahan 2 dia. jam. Bisa mistake kayak- kalau mau gue bikin lama-lama semua kiper nih 2 jam nih. Tadi kan gue 2 jam bilang. lebih semenit nih kalau perlu nih orang. Makanya tadi kan gue bilang in terms of quality save ada beberapa momen De Gea ini save-nya better dari Cech menurut gue. Oh, Tapi iya. dia ada momen-momen yang ngebuat dia jadi nggak lebih dari Cech Lebih karena all round itu. lah. Dia lebih all round dan lebih konsisten menurut gue. Kecuali yang Iya dong, konsisten dong. Kecuali- Konsisten De Gea lah dibanding Peter Cech. Enggak, ayo. Peter Cech Ya, lah, udah. Peter Ini- Cech lah. Elah. Peter Cech lah. Kecuali mungkin Rem, kecuali apa? final WL dia berkolusi sama Chelsea yang Arsenal kalah 4-1 itu kan dia berkolusi sama Chelsea jadi sisanya dia konsisten lah. Oh enggak, itu konsisten, Mat. Hmm. Konsisten itu. Masa Udah. Nah, kiper udah kelar lah. Sekarang Tutup kiper buku lah, kelar udah lah. ya. Ini nggak akan habis karena bias klub masing-masing. Oke. Iya, dia bias banget karena Dia nggak bisa bias juga Nggak, dia karena bias dia nggak karena- punya punya kiper baik. Dia makanya pro ke sini karena dia pernah di Arsenal. Karena pernah di Arsenal itu Iya, doang iya. ya. Salah satu Sekarang kita- alasan Justru utamanya. tuh kalau di Arsenal harusnya gue gede sama nih orang gara-gara kalah 4-1 sama Chelsea tapi enggak kan? Enggak, itu karena Nggak bisa lo nggak bisa gedek sama legend, nggak bisa gedek. Iya makanya nggak bisa karena Oke, sekarang kita masuk ke back ya. Oke, sekarang kita ke back. Tadi kiper udah. Ini dia gue suka nih ini. Tadi kita kiper mulai dari zaman 2000-an. Oke. Sekarang kita ke 2020-an. Ke back. Oke. Kita maju ke present sekarang. Oke. Di back ada 3 pemain. Dari Chelsea ada Levi Colwill. Dari Arsenal ada William Saliba. Dari Manchester United yang paling senior ada Lisandro The Butcher Martinez. Let's go baby. Starch Benson. Lihat nih. ya Allah di si Udah Rim. Belum gue mikir. Gue yang selnya dulu yang pasti. Ini kalian boleh berdebat form season ini juga gak masalah. Oh iya, boleh gitu. Present kita pakai hari Oke. ini. Kalau hari ini ya. Hari ini. Jadi bebas gitu. Kalau pakai musim lalu ini terlalu berat sebelah, nggak enak lah. Pakai yang musim ini 11 game Premier League. apa 11 game Premier variabel League. kan? Enggak, pakai ini. Oh cuma 11 doang. Iya. Kalau pakai musim lalu Anda menang terbang-terbang. Musim Tapi lalu nggak masalah. Nggak, musim nggak lalu masalah. masa Lica nggak main, jadi percuma kalau lo ngomongin Lica. Enggak, musim udah ini lah. Enggak usah pakai gitu-gitu. Oh nggak usah deh. Seenaknya lo, maksudnya lo, Enak aja. ya udah variabel aja itu, nggak masalah. Itu variabel. Variabel aja, argumennya bebas. Bebas aja. Free Oh, flow. argumennya bebas. Free flow. Iya Lica nggak ada musim lalu, kesian juga. Udah gue. Udah.
Colwill sebelum di Chelsea di mana? Nggak ada akademi. Oh, loan di Brighton. Brighton. Oh, jago. Udah semua? Udah. De Zerbi. Oke, kita mulai dari Basya. Basya Buka dulu. Sudah jelas. Jelas gak sih? Our Rolls Royce. Coba lihat. Siapa Our starternya udah pasti. another star boy. Saliba. Saliba udah pasti. Bench Bench-nya Levi Colwill. Sel Sel, The Butcher, Lisandro Martinez. Coba start Saliba. Padahal menurut gue Saliba Di sini setelah kartu merah dan form yang kurang ini dibanding musim sebelumnya ya. Tapi kenapa tetap lo menurut ada gua di kalau ngomongin quality wise Saliba musim ini tuh gini, kadang kita tuh ketika form timnya itu turun seolah-olah quality pemain itu turun. Menurut gua yang miss dari Saliba tuh musim ini cuman yang Bournemouth itu, yang dia salah decision making. Sisanya menurut gua masih mirip kayak musim lalu, ya kan? Tapi kan permasalahan musimnya adalah di setup tengah ke belakangnya, yang karena kita terlalu main sedikit, mungkin nggak sedominasi tahun lalu, jadi lebih banyak diserang, lebih banyak peluang masuk, lebih banyak ini, jadi otomatis bakal ada penurunan di situ. Tapi quality pemainnya, kalau bandingin sama Colwill Lisandro, ya masih Saliba menurut gue. Tapi kan Saliba musim ini, maksud gue ya, di musim ini ya, gue nggak bahas yang musim lalu top class, world class. Musim ini kan dia salah satu yang Arsenal, bukan dianya sih, Arsenal ya mungkin ya, Gabriel juga, Saliba juga nggak menjadi tulang punggung lagi gitu loh, malah menjadi momoknya Arsenal dia sekarang pertahanannya. Enggak, kalau pertahanan jadi momok enggak. Justru menurut gue jadi momok tuh adalah setup dari depan ke tengahnya. Beda sama musim lalu gitu loh. Musim ini kita bermain lebih pragmatis, lebih ini, dan jadi itu menurut gue jadi bumerang aja, seolah-olah kelihatannya Saliba ini jelek gitu. Padahal sebenarnya justru kalau kita ngomongin set piece jelas Gabriel yang banyak dari set piece. Main karakternya. Tapi Saliba ini ibaratnya kayak ya silent playernya yang sebenarnya juga sangat mengakomodir defense Arsenal. Gimana dia maju lu, kayak dia sering juga ketika lagi nyerang masuk kotak penalti, kayak kemarin yang last chance Trossard yang Trossard miss. Itu kan dari IQ-nya Saliba, dia masuk ke kiri. Jadi Saliba ini sebenarnya footballing IQ-nya yang benar-benar top, 1v1-nya top. Dan itu menurut gua musim ini selain Bournemouth dia nggak ada masalah. Dia nggak ada masalah. Justru tetap pemain sebagai justru pemain around mereka gitu, yang harus lebih bagus lagi gitu. Oke. Terus kalau kenapa lo jual Licha? Kalau kan baru musim ini maksudnya jadi gini, dipandang. Kalau kita ngomongin Colwill, kita juga harus bahas Colwill yang di Brighton, nggak cuman Colwill yang di Chelsea gitu loh. Dia jadi bagian sangat penting dari Brighton era De Zerbi bermain. De Zerbi kita tahu main De Zerbi Potter sih. De Zerbi dia bermain sangat bagus under Potter, dan sekarang ke Chelsea yang menurut gua defensive wise juga, apalagi area center back juga nggak sebagus itu, dan dia yang sangat ngegendong. Dia tahu ada Fofana yang mungkin masih liability, belum back to his Leicester formnya, tapi dia ngegendong Fofana ini belakangnya gitu. Dan menurut kemarin juga lawan Arsenal, Colwill yang menyulitkan kayak Havertz juga, menyulitkan lain-lain gitu. Yang kemarin main agresif banget sih. Agresif banget gitu loh. Dan dia on the ball-nya menurut gue lebih bagus dari Lisandro. Passing range-nya lebih bagus dari Lisandro gitu loh. Makanya digadang-gadang sama Ole kan sebagai kapten masa depan. Dan menurut gua dia bakal kapten Inggris, dan dia bakal jadi startingnya Inggris, dan yang bakal ngelit Inggris di kebetulan emang Inggris juga kebetulan konteks juga Inggris emang kekurangan back tengah. Khususnya kayak kiri kan. Jadi emang itu tempatnya dia lah. On the other hand, Lisandro kita tahu lah MU kayak gimana, dan ketika dia seperti itu pun dia menurut gua bukan pemainnya paling pivotal di belakang menurut gue. Siapa dong? Menurut gue malah Mazraoui. Gue harus setuju. Menurut gue Mazraoui. Sama persis. Bench Colwill kita buang Licha. Tuh menurut gue. Gue boleh buka. Gue nggak boleh buka-buka nih. Gue nggak boleh buka-buka nih. Sabar lah. Oleh baru buka. Jadi menurut gue ya pertama kalau kita ngomongin Saliba, menurut gue form is temporary, class is permanent. Hari ini yang ditunjukin sama Saliba hanya form. Dan form itu juga ada kaitan sama keadaan timnya. Kalau Colwill, lu bisa ngelihat bener-bener growth-nya dia dari awal dia masuk di eranya Poch. Dia harus main sebagai back kiri dulu karena masih ada Thiago Silva. Sampai akhirnya musim ini dia dikasih tempat sebagai center back di sebelah kiri, yang mana dia jadi leader di situ. Fofana sebagai back yang lebih sweeping, lebih banyak front foot, maju ke depan, dia di belakang. Dia menjadi leader di defense line yang ngedistribusi bola. Dan lo lihat bola-bola Chelsea kenapa bisa sampai ke
ke kakinya Palmer di deep atau di itu semua dari kakinya Colwill. Dan itu breakthrough pass ngelewatin banyak ini. Dan itu konsisten dilakukan dari minggu ke minggu. Kedua dia punya kualitas aerial yang cukup bagus juga, punya speed karena dia bisa main di pinggir gitu kan. Jadi sangat muda, umur 20 tahun dan kalau dia konsisten menurut gue Lisandro nggak akan bisa ngelewatin dia. Terus kita ke Lisandro sekarang. Lisandro ini apa sih? Lisandro ini orang bakal ngomongin apa World Cup. Kalau nggak World Cup Ajax. Ya kan? Iya. Nah kita World Cup kita tahu itu tim Messi. Yang kedua kita tahu ada Romero di sebelah dia. Iya. Nah di saat dia bermain di MU, apalagi dengan 4 back ya, yang dia main sebagai kiri, dia kelewalahan sebenarnya. Dia bagus itu setupnya menurut gue Lisandro itu di 3 back. Makanya di era Amorim harusnya kita ngelihat sebuah perubahan yang besar karena dia bakal jadi LCB. Iya. Nah, karena ngomongin Lisandro di Ajax dia juga berapa kali dia main CDM, main di left back. Versatile lah kalau bisa. Kata lainnya versatile. Maksudnya dibanding dua lain dia paling versatile. Dia profilnya kayak Timber sebenarnya. Iya kayak Timber. Dia bukan center back yang lo mau andelin. Iya. Dia piece cherry on top gitu. Di suatu skema defensif lo tambahin dia baru bagus gitu. Tapi dia bukan main man. Bukan, tapi di MU di MU sekarang dia main defending MU lah. Untuk MU sekarang setelah dia masuk MU main-mainnya dia. Loh iya kita respect itu. Cuma lo bandingkan dengan Saliba Colwill ya nggak berarti dia bisa start. Iya kan musim lalu kita tahu dia cedera. Gitu kan. Musim ini kita bisa lihat lah agresifnya dia, bertahannya dia, pressingnya dia oke banget. Oke dia, umpannya dia. Iya. Kalau dia nggak oke kan dia nggak akan ada di papan ini kan. Ya memang maksud gue bisa lah ini harusnya ya mungkin kalau Saliba terlalu jauh buat dia. Jujur. Gua boleh buka enggak? Gua buka dulu dong. Udah. Gua buka dulu dong. Gua juga enggak berpendapat ya. Oke. Karim kita lihat Karim. Start Licha, bench Colwill, sell Saliba Jingan. Iya. Oke. Gua start Licha, bench Colwill, sell Saliba Jingan. Oke. Kenapa? Gua simpel aja. Kenapa lo enggak? Entar lo. Gua bukan masalah Lichanya, Salibanya lo juga. Saliba kenapa enggak kalau bilang one season wonder tuh orang ternyata. One season itu wonder. Sekarang one season wonder. Oh gitu. Di Arsenal sekarang one season wonder. Jadi kayak Micu, kayak Temu. Kalau misalnya sebelum lu malu. Sebelum lu malu. Saya masih ngomong gue udah motong amat. Pas lu ngomong, udah motong enggak? Enggak, gue cuma bodoh amat. Biar bodoh amat anjing, bodoh amat. Dia 3 tahun berturut-turut player of the year. Dari di Marseille, 2 kali di Arsenal. Udah. Player of the year di mana? Gitu doang. Player of the year di mana? Arsenal 2 kali. Arsenal 2 kali lu jadi patokan? Enggak, maksudnya dia masuk 11 pemain of the year. Gabrielnya gimana? Itu doang, gua ngomong itu doang. Oh, bukan Gabriel yang dolim. Season ini Gabriel menurut gua jauh lebih bagus dibanding Saliba. Season ini lo lihat pas Chelsea lawan Arsenal, itu kalau misalnya enggak ada Gabriel menurut gua hancur. Kalau enggak ada Gabriel ya. Saliba lo lihat dong udah kelihatan banget keteterannya nih orang. Areal jelek, apa plusnya nih orang? Tenang, plusnya tenang. Plusnya apa nih? Tapi Tosin ada Rabiot juga tenang. Rabiot juga tenang. Apa sih plusnya nih orang? Lu mau ngomongin Licha, clean sheet paling banyak sekarang siapa di Premier League? Ayo, statistik lagi, Bos. Lo bukan statistik tai anjing gitu kan? Gue pakai nih. Clean sheet paling banyak. Tapi kalau memang dia nggak punya kualitas, kenapa dia dilabeli sama fans Arsenal seorang Rolls Royce? Karena mereka keasikan sama Rizky Ridho, jadi mereka bawa ke Saliba. Iya. Kalau misalnya patokannya player of the year Arsenal juga berat gitu kan ya. Karena Arsenal. Enggak. Tosin ada Rabiot juga player of the year Fulham. Iya. Foden. Liga bukan di Arsenal. Enggak usah terlalu jauh coba udah. Langsung ke first 11-nya. Iya, masuk starting 11. Liga cedera mat. Soalnya mat. Colwill masih muda, makanya gue taruh bench. Dia masih ada sedikit kadang-kadang error dikit kadang-kadang. Kalau buat passing gue lebih demen si Fofana dibanding Colwill. Colwill dong. Nggak, gue lebih demen Fofana dribble. Gue lebih demen Fofana lah megang bola dibanding Colwill. Kalau misalnya Licha gue nggak perlu ngomong lagi. Tadi alhamdulillah dibantu sama orang-orang. Salah satu yang paling versatile di sini. Yang ini cuma bisa back, yang ini bisa CDM, yang ini bisa left back. Dan udah terbukti lah apa yang dia raih dibanding sama nih 2 orang ini. Dia dapat Carabao, dapat FA, udah ngerasain juga dia kan kebetulan. Lo season lalu apa saja? Semuanya statistik. Ya, coba lo harus bisa unggulin Licha itu dari sisi defending. Sejujurnya menurut gue Licha, Saliba, Licha ini beda sendiri profilnya sebenarnya. Iya beda juga nggak beda jauh, bisa dibedain sama Saliba mungkin terlalu jauh.
Tapi kalau mau Colwill nggak jauh-jauh amat. Enggak, Colwill lebih cenderung kayak Saliba profile-nya. Loh, bukan, Colwill ini bisa, maksudnya dari postur lebih kayak Licha, tapi dari segi permainan mungkin agak jadi orang calm terakhir gitu. Tapi kalau untuk ya mungkin dia si Lisandro Martinez agresifnya paling tinggi sendiri gitu loh. Yang lainnya sebagai stopper terakhir. Ya mungkin kalau kita ngomonginnya bukan di IPL ya, mungkin Licha di start. Karena ini IPL butuh fisik. Lu nggak bisa ngandelin orang pendek. Makanya clean sheet paling banyak kan MU. Nggak bisa. Tapi bukan dan itu all the praise goes to Onana, bukan to Licha. Licha did nothing. Enggak. Let's save Onana dong. Apa? Save Onana. Lihat dong. Artinya apa? Licha kerja nggak? Kalau bola sampai ke arah net, di shoot dari jauh. Kalau bola sampai ke arah net, Licha kerja nggak? Clean sheet berarti Licha nggak kerja. Lah, kalau clean sheet nggak kerja sekarang. Gue bilang, tadi kan lu bilang apa? Cek apa? Lu nggak mau praise check kenapa? Karena ada backnya kan? Iya kan? Iya. Sekarang ini gue balik. Kiper tim kalau misalnya si MU case-nya terbalik karena Onana yang banyak save. Jadi Licha did nothing. Bukan did nothing. Licha nggak bisa ngambil kredit. Kok Licha nggak bisa ngambil kredit? Iya. Licha adalah back kita satu-satunya yang bisa apapun. Nah, oke. Itu fakta punya lo. Jangan lo bawa ke papan ini. Lo gue bawa papan ini tentang back terbaik. Back terbaik. Bukan apa yang lo punya di MU. Kalau Licha nggak cedera season lalu, nggak mungkin dia masuk ke Player of the Year-nya season lalu. Pemain lo udah pasti jelas nggak masuk. Pemain gue udah pasti masuk begitu. Itu udah jelas. Ya sekarang aja baru main bentar. Lo lihat dia. Udahlah. Overhype banget. Lu nonton nggak di Ajax? Lu nonton apa? Gue nggak bawa Ajax. Apa ini? Gue nggak bawa Ajax. Bahkan gue nggak bawa Ajax. Ajax nggak kesebut sama sekali di mulut gue. Gue nyebut dia di MU. Gue nyebut gimana caranya dia dribble bola jauh lebih bagus dibanding Saliba dan Colwill. Leadership dia lumayan. Bawa bola. Licha bawa bola bagus banget, ngumpan. Enggak, ngumpan. Lu enggak nonton bola, lu capek juga deh umpan pendek bola. Aja, enggak panjang-panjang. Enggak, umpan-umpannya aja. Switchingnya bagus. Gila dah. Pada capek juga ada orang-orang kayak begini. Karena Licha pendek doang. Yang gue lihat jujur ya, yang gue lihat sebenarnya di luar aspek defending kurang unggul malah Saliba sebenarnya. Emang defending. Di luar defending. Oh iya, Saliba tuh paling inferior sebenarnya. Defending paling top. Di luar defending. Enggak, dia justru center back yang driving forward tuh dia. Lu enggak dong, kayak dia tuh yang sering dribbling ke tengah lah dibanding Gabriel. Bukan switching the ball itu Saliba. Ya karena posisinya di tengah kan. Ketika lo mulai transisi kan Gabriel sama ini ngelebar. Enggak, jadi lu enggak terima kalau Saliba punya kelemahan. Enggak, terima. Ya udah itu kelemahan. Maksudnya dari sisi defense. Udah dipuji sama kita semua. Iya. Pas ketemu kelemahannya enggak mau terima. Dari sisi defense paling top. Defense paling top. Di luar defending dia paling inferior. Dibanding tiga pemain ini. Iya. Di luar defending tuh apa gue tanya? Iya, bisa dribbling, passing. Sama Licha. Iyalah. Licha kapan salah? Kapan Licha salah passing? Lo lihat coba. Kapan Licha salah passing? Enggak, emang udah defaultnya mereka nggak boleh ada kelemahan. Defaultnya udah itu. Iya, passing ini juga nggak harus passing kayak Cruz gitu, nggak harus. Maksudnya passing ketika dia dapat bola nyampe ke kaki sebelah sana gitu, switch pendek. Dan kalau emang passing, kalau emang skemanya Arteta tidak memakai passingnya Saliba nggak apa-apa. Iya. Nggak harus punya juga, ngerti nggak? Ada Gabriel. Apa mau punya mau bisa bisa shot stopping juga? Hah? Enggak. Kalau misalnya tiba-tiba blunder dia terbang begitu. Kan juga deh. Nah, aku cuma bilang kalau itu di baca-baca menurut gua kalau bilang bagusan Licha. Tapi balik lagi kita nyari seorang defender kan. Iya. Menurut gua defender terbaik di papan ini adalah Saliba. Iya. Ya udah. Season ini gua enggak setuju kalau season ini doang. Based on 11 game ini, gua enggak setuju. Season ini. Makanya tadi kan variabel. Itu salah satu variabel. Gua pakai Saliba karena season lalu gua enggak bisa masukin Licha di sini karena cedera. Oh, prone makanya pantas ke gua cadangan. Lo mau apa kalau mau ada pemain prone di tim lo? Enggak. Ya udah. Colwill di siapa? Colwill. Next. Coba Colwill di siapa? Siapa yang tahu? Ini sosok zaman di Brighton nonton anjing. Tai. Sosok tahu Colwill pas zaman Brighton sebagus apa anjing. Bukan. Bangsa. Premier League. Brighton era De Zerbi itu kan lagi heboh-hebohnya Brighton. Lagi heboh jadi bukan Colwill siapa nih Colwill anjing? Licha siapa? Nih? Licha siapa? Licha musim lalu nggak ada. Iya. Jujur aja. Ya udah. Colwill musim lalu di mana? Tahu. Dah next Pak, selanjutnya. Ini kita mau balik ke Licha anjing bangsat. Terserah. Licha bangsat. Kalau kita balik ke zaman dulu, Basya nggak main lagi. Iya, Basya nggak main lagi. Ini Basya main. Kita balik ke zaman dulu lagi. Oke. 2000-an lagi sampai 2010. Tahu nih gue 2010. Satu nama doang yang bisa dibawa sini.
Enggak 2. Kita ke midfielder. Tiga. Dan mungkin tipenya gue kasih sama nih, hampir sama lah. Sama-sama pekerja keras. Kita mulai dari Roy Keane dari MU, ada Michael Essien dari Chelsea, terakhir dari Arsenal ada Patrick Vieira. Silakan dipilih. Start, bench, sell. Sama lu kata-ngatain Lica, lu ngincer duluan anjing. Dia Lica tuh hampir ke Arsenal bangsat. Gue baru apa sih? Lisandro Martinez tuh yang diincer pertama tuh Arsenal bukan MU. Ya terus apa hubungannya sama gue? Nih orang apa hubungannya sama gue? Zamannya siapa? Apa? Zaman kemarin itu zaman yang MU bawa dia ke Old Trafford. Itu karena Lica tadinya diincar Arsenal duluan. Itu hubungannya sama statement gue apaan anjing? Losel tai giran bukan pemain gue kalau ngatain bangsat. Siapa mainnya? Gue lupa kan siapa. Vieira, Keane sama Essien. Usah marah-marah gitu dong lo. Santai aja dong. Tai anjing. Kalau main gue lu sampah-sampahin monyet. Nggak disampah-sampah. Kayak pemain gue sekarang nih kayak sampah semua gitu anjing. Emang. Ya makanya lo kan ini subjektif menurut lo masing-masing. Kalau menurut dia jelek, menurut lo bagus. Udah, gue dulu kali ya. Ya tadi udah Basya, udah Karim udah, sekarang kita mulai dari start dari gue ya. Ini pendapat gue akan start Vieira. Yang kedua gue akan bench Roy Keane, yang ketiga gue akan sell Essien. Kalian bersyukur karena papa nggak naruh Makelele di sini. Ya, kalau gue mau naruh Makelele cuma takut. Ini akan Roy Keane akan gue buang kalau misalnya Makelele ya. Yeah. Tapi yang pasti gue nggak bisa buang adalah Patrick Vieira karena dia salah satu gelandang bertahan fenomenal dengan posturnya yang tinggi besar, leadership, agresif dan lengkap gitu. Yeah. Dia punya semuanya. Nggak banyak pemain yang punya semuanya. Di sisi lain kalau misalnya gue bandingin sama Roy Keane oke punya leadership, oke dia defensive wise keren, tapi attacking wise atau membantu lah dalam distribusi bola atau dalam bantu serangan tuh dia nggak sebagus Vieira. Jadi menurut gue Vieira is all rounder, the best is Vieira in this. Tapi kenapa Essien lo jual? Dia mungkin salah satu hero-nya lo di Liga Champion. Iya, Essien hero, jelas Essien hero. Tapi interupsi ini kalau dikeluarin nggak boleh ganti dong. Maksudnya udah dikeluarin ganti? Nggak boleh lah. Curang banget sih. Kalau juga nggak boleh ganti lah. Jadi manusia yang fair dong. Iya. Tadi jujur, lo bisa ganti Saliba udah Lica deh. Ya. Sebenarnya gini, kalau Essien, kalau sabar. Kalau gue mau sedikit bias gitu ngikutin perasaan gue bakal masukin Essien gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa ya, gue suka presence Roy Keane di lapangan. Menurut gue, lu nggak bisa ngilangin kesuksesannya SAF tanpa Roy Keane juga. Gitu. Ya memang. Cuma kalau yang gue lihat dari lo ini, dua orang atasnya start sama benchnya, dia punya leadership yang lumayan tinggi gitu loh. Ya. Tapi Essien mungkin nggak pernah jadi kapten atau apa. Ya. Mungkin ya, tadi kan lo penilaian lo leadership salah satu penilaian juga. Iya. Jadi mungkin dan kedua bukan hanya leadership kalau Roy Keane. Roy Keane ini perannya gede banget di legasinya, di peradaban, di kerajaannya SAF. Gede banget gitu loh. Jadi nggak mungkin gue ganti dengan seorang Essien, kecuali Makelele, ayo kita ngobrol gitu. Tapi kan Makelele di Chelsea mungkin ya mungkin emang top player dia. Terbaik di Chelsea. Iya memang. Dan CDM ada di Makelele gitu kan. Ya mas gue Essien itu dia salah satu underrated lah. CDM underrated betul. Yang bisa bersaing sama dua orang itu. Betul. Ya ini tapi kan subjektif lo, kenapa lo terus Essien di sell? Pertama memang Essien kita tahu dia underrated banget, defensif bagus, nyerang bagus, long shotnya gila, versatile bisa di bek kanan. Tapi balik lagi Vieira nggak usah kita omongin ya. Vieira nggak usah omongin. Oke. Roy Keane ini perannya sangat besar dalam membangun kerajaan MU. Tapi sebagai pemain gitu loh. Sebagai pemain dia better dari Essien. Mungkin dia ada beberapa hal yang kalah dari Essien. Misalnya long shot gitu kan. Atau versatility, dia nggak bisa main di posisi lain gitu kan. Tapi defensive wise Roy Keane is one of the best gitu loh. Iya emang one of the best ya emang. Gitu. Karena lu bandingin sama Vieira kan. Sisanya ini CDM juga nih. Iya. 2 CDM kan. Artinya kita ngomongin defense di sini, ya kan? 3 Roy Keane sama Essien, gue megang Roy Keane. Defense ya. Iya. Gitu. Jadi gini, kesiannya Essien di bracket ini adalah Essien adalah pemain yang dia all round aja. Dia nggak top defense-nya, nggak top nyerangnya. Oke. Gitu. Jadi kalau itu Makelele mungkin hanya geser Keane doang. Keane di bawah. Ya. Tetap Vieira start. Berarti Vieira legend itu Mat. Lo nggak usah takut. Coba mulai dari Karim. Nextnya. Tadinya gue ganti karena lu ini, jadi gue ganti ke jawaban pertama gue ya. Oke. Start Keane, bench Essien, sell Vieira. Ya.
Gua simpel aja. Kalau Roy Keane menurut gua, lu ngomongin dia leadership, lu ngomongin dia defense itu emang plus banget di saat dia udah lumayan tua. Tapi di saat muda dia nyerang banget. Parah. Gua nggak tahu itu. Dia nyerang banget. Gua nonton dia sebelum dia dikasih ban kapten. Dia one of the best. Mungkin bukan nyerang kali. Dia di close, sorry. Dia itu CM box to box di tengah. Jadi bukan dia nyerang banget maksud gue. Cuma maksudnya dia ikut nyerang, ikut bertahan. Tapi mungkin setelah ada Scholes dia jadi kapten, dia mungkin agak turun jadi engine gitu kayak Gattuso di Itali. Betul. Dan dia salah satu pemain yang paling asik buat ditonton. Menurut karena penuh drama. Penuh drama itu dia. Gue suka banget. Itu gue suka banget. Kalau Essien, jujur kenapa gue taruh bench karena dia selalu nunjukin di umurnya dia mau berapapun dia masih bisa main, masih layak main. Ya. Dia sempat di Madrid juga. Essien di Persib juga, iya. Di Persib juga dia nunjukin salah satu pemain yang bagus banget. Dia kan salah satu breakthrough player dari luar yang dibawa ke Indonesia juga kan. Jadi menurut gue itu poin plus banget. Kalau Vieira yang gue ingat tadi cuma balsem ya, kebetulan ya. Di sini. Gue cuma ingat balsem doang. Secara pemain so asik. Mau ngomel-ngomel sosok mau berantem sama Roy Keane kayak berani gitu. Ya sisanya gue nothing much lah menurut gue. Cuman Roy Keane jatuh cinta banget sama dia pemain. Lu suka Roy Keane karena dramanya, bukan karena skill wise-nya. Oh skill wise ya. Dramanya tuh poin plus aja. Cari ontong. Enggak, kata oleh skill wise Vieira. Iyalah, Vieira di atas. Untouchable di atas. Iyalah. Bahkan Makalele dimunculin tetap start Vieira loh. Enggak, lu harus lihat Roy Keane di saat belum kapten. Lu harus lihat. Dan Roy Keane, fun fact. Ferguson sering banget di saat halftime nggak masuk ke ruang ganti. Dia nyuruh, udah Roy Keane urusan. Kayak begitu. Itu leadership itu nomor satu banget. Kalau dibandingin dan gua nggak, kalau orang bisa bikin Ferguson sampai nggak boleh masuk ruang ganti, udah beda poinnya di sini. Vieira Essien nggak mungkin berani. Kalau Essien bener dia all around player menurut. Bisa bek kanan, bisa apa aja. Yang mana gue butuh itu di bench gue. Ya, benar. Iya. Buat mecah solusi ya kalau ada problem. Kalau Vieira ada banyak contohnya yang kayak Vieira. Jadi menurut gue ya udah aja. Bukan berarti dia jelek ya. Cuman dibanding ini berdua gue lebih cinta ini. Jadi nggak ada yang bisa dikalahkan sama Roy Keane. Coba terakhir di Basya. Ya Vieira, Roy Keane, Michael Essien. Semua jual Essien. Iya. Enggak, gue enggak. Oh, lo jual Vieira ya, lo kan sama dia. Mungkin ke Basya lebih ke kenapa Essien? Ya karena kalau Vieiranya udah clear. Kalau Vieira lo wajar. Udah clear. Bench Roy Keane udah clear. Gini. Kenapa Roy Keane kenapa enggak Essien? Itu aja. Fun fact ya. Menurut gua pemain MU yang paling gua suka di era Premier League itu Roy Keane. Roy Keane. Karena nih kecuali pas jadi pandit tai lah dia. Tapi kalau misalkan asik maksudnya asik tapi derby Manchester pemain MU mesti salaman. Apaan salaman? Enggak ada salaman. Enggak, itunya asik. Cuma maksudnya dia ada mainnya dikit. MU main ada lagi dikit. Winter pakai sarung tangan. Apaan pakai sarung tangan? Hidupnya enggak terima. Banci pakai sarung tangan. Pokoknya harus hidup di zamannya dia kalau itu. Ya, asik emang. Asik. Dia maksudnya tai dengan asik itu sih lo kayak lu ngeselin tapi asik gitu. Kayak gitu dia maksudnya. Cuman as a player ini yang paling gue memorable adalah ketika gue ngelihat yang dia lawan Juventus tuh, yang dia kartu merah nggak akhirnya nggak ikut final. Yang treble tuh dia nggak ikut final. Iya. Tapi dia pas di semifinalnya itu bener-bener one of the best performance by a midfielder yang pernah ada gitu. Nah kalau kita lucu kenapa? Karena Vieira sama Roy Keane tuh duelnya seru-seru. Iya, emang seru. Makanya ini yang gue bingung. Dia nggak biasa sama sekali. Dia bahkan mengakui kalau dia salah satu yang menyukai Roy Keane. Di MU. Kita tahu lah. Kalau lo busuk dari hati, lo langsung tanpa mikir naruh di sel Vieira. Gua masih ke bawah Lica. Makanya tadi udah mau gue ganti. Guys, tadi udah mau gue ganti. Ntar kalau apa juga Bang Pape bias juga ya karena Vieira main di Juve. Jadi iya. Ya lu bisa lihat lah. Cuma semusim. Iya. Cuma semusim nggak ngefek buat gue. Parah. Jadi menurut gue ini. Dan Roy Keane ini pertama tadi aspek leader udah dibahas. Dia tuh pemain tuh follow-nya lah maksudnya. Jahat itu Papai sumpah. CDM. Enggak lu jahat Pai. Kok jahat sih? Iya, Vieira, Roy Keane, Essien. Loh, gue mau taruh Makalele. Ini kayak SSA. Gue mau taruh Makalele gitu loh. Cuman gue ngerasa Makalele mah bisa ngobrol kita debat. Gue ngerasa, tapi gue ngerasa gue aja
lebih di kepala gue tuh lebih banyak memorinya Essien gitu karena sebagai Essien lebih panjang di Chelsea. iya, Kenapa nggak Ruud Madrid. Bubar semua dong. Berat. Bubar semua dong. Apa Ruud Gullit? Cuma tahu banget palanya gimbal gitu doang. Ruud Gullit nomor 1 gue start Nomor 1 lah. Ya, karena FIFA. Terus Ya jadi Roy Keane menurut gua dramanya sama Vieira tuh di era United Arsenal itu benar-benar gokil, yang di tunnel tuh yang ribut. Itu asyik berdua di tengah. Cuman ya bener yang kata Ole, mungkin itu Essien ya. Ya udah menurut gua jangan jadi bahas Essien ya. Iya, enggak kasihan juga Yang bahas Essien ya. Menurut gue yang ngebikin Vieira lebih unggul menurut gue tadi aspek tackingnya sih menurut gue. Karena lo ngomongin defensif, kalau Vieira ditaruh di pure nomor 6 kayak Roy Keane juga, dia ngebabat abis lini tengah juga. Plus dia bisa ngedrive lebih ke lengkap tengah. ya. Dan lu kalau ngeliat pemain-pemain kayak ya Toure, Paul Labille, Pogba dan pemain Prancis lain yang midfielder yang jadi acuan siapa Roy Keane. mereka mengidolakan Vieira. Vieira banget gitu loh. Jadi mungkin aspek attackingnya ngebuat gue lebih prefer Vieira selain di pemain Arsenal. Tapi Roy Keane Enggak, tapi kalau pemain Prancis demen sama idolanya pemain Prancis wajar. Anggapannya kayak pemain Indonesia demennya sama siapa? Ahmad Bustomi pasti di otaknya mereka. Lu kalau pemain Inggris gini, kalau pemain Inggris kan ada yang babnya Gerrard, Lampard, Scholes. Kalau Prancis ini ya Vieira. Mungkin kalau early dulunya Michael Platini, tapi ya sekarang Vieira gitu loh. Ya. Jadi di fans ini. tapi ya Roy Keane sih menurut gua gokil banget yang main sih. Gua nggak bisa berkata. Striker ya sekarang. Iya. Tapi kita harus salut sama Basya mengakui Roy Keane. Gua mengakui Vieira. Yang terakhir kita mau maju atau tetap stay di era 2000? Udah pernah. Kayak kalau era 2000, nah kalau era 2000 pasti gue yang menang. Kalau era 2000 itu lu taruhnya orang lain ya. Tapi gini, terakhir gue minta lo bias sebias-biasnya, fair-fairnya kalau mau. Kalau bias. Ya. Kalau fair. Iya. Jangan terus kayak tadi Essien dibuang gitu. Itu kan terlalu objektif. Terlalu. Ini sekarang lo mau biasin Ya, sekalian. Gue pasti punya alasan kok. Nggak harus bias juga. Iya. Ngerti nggak? Ayo. Oke. Kita tetap di era 2000-an. Striker dari Chelsea ada Didier Drogba. Dari Arsenal ada Thierry Henry. Nah, MU-nya siapa yang dibawa? Dari MU ada Wayne Rooney. Ini sorry sih. Terserah lo mau bias, mau objektif, tapi full all out senjata lo kalian semua. Oke. Udah gue. Kita kayaknya ini udah ini oleh agak lo duluan deh. Duluan ya. Lo kayak menarik pilihannya. Iya. Walaupun gue tahu siapa? Pasti lah. Iya. The most versatile. Oh, ini Rooney. Iya. Bench gue Henry. Bench gue Henry, sel gue Drogba. Lo start Rooney, Bench Henry, sel Drogba. sel Drogba. Iya, jelas. Ini kita anggap nomor 9 semua ya. Nomor 9 semua. Lo memainkan Wayne Rooney, cadangan lo Henry, lo sel Drogba. Maksud gue gini ya. Bagus. Itu pendapat lo. Pendapat gue dong. Iya. Gue mau tanya pertama, kenapa Henry dicadangkan bukan Henry yang lo jual? Drogba sedikit overrated dibanding itu nomor 3 menurut gue. Sedikit overrated dibanding Rooney dan Henry. Drogba kalau lo mau striker yang setiap musim bisa dapat 30 gol, bisa kontribusi, ini bukan Drogba menurut gue. Kalau lo butuh striker yang pas di momen-momen tertentu, Drogba lo mainin oke. Cuma kalau misalnya lo butuh striker yang benar-benar konsisten, gue Rooney sama Henry pasti. Simple, gue itu aja. Masa segitu doang? Ya mau gimana enggak? Drogba. Maksud gue lo Drogba itu kan dia muncul di setiap big game gitu. Di final ada. Coba ke Basya boleh. Sama kalau gue bedanya Henry 1, bench Rooney, sel Drogba. Menurut Drogba dijual 2 orang. Pertama kita mau di Henry dulu. Gue nggak mau ngomongin atribut skill tuh bisa lihat di YouTube. Gue cuma ngomong statementnya John Terry. Cuman satu striker yang ngebuat dia nggak bisa tidur semalaman. Thierry Henry. That's it. Itu udah. Mulai dia nomor top di Premier League, numbers proven semua, eye test proven. Statement dari para back, Rio Ferdinand, Jamie Carragher, John Terry dan lain-lain proven, semua proven dah. That's it. Kalau dia sama Drogba, gue setuju di Karim adalah Drogba ini sebenarnya bukan bisa lu bilang nggak konsisten juga. Dia numbers selalu double digit, ya kan, selalu double digit.
dia punya purely striker number 9 ya Drogba gitu loh. Rooney sama Henry lebih versatile, lo bisa tengah bisa kanan kiri. Jadi kalau purely number 9 Drogba. Tapi kalau ngomong as a forward Drogba ya menurut gue di sell. Tapi dia memang lu nggak bisa tapi gue setuju sama lu bilang dia overrated karena ketika lu perform di big match. Gue nggak bilang dia overrated as in his whole career. Lo taruh di atas dua nama itu dia overrated. Ya enggak lah, maksudnya itu menurut gue agak ini, statement agak ini. Lu perform di big match dan at least lu nggak ngasih double digit. Menurut gue itu nggak overrated, itu world class striker top 5-nya Premier League udah. Cavani taruh double digit terus perform di big match, masuk gak obrolan ini? Ya kalau ada Cavani nggak ada dia di antara tiga ini ya. Di tiga ini. Anggapannya kayak begitu. Bentar lu. Di tiga ini. Gue kasih case kayak begitu. Cavani perform di big match perform. Dan dia double digit terus bisa tiap season. Masuk gak di obrolan ini? Ya, kalau gue ganti Rooney-nya gue hapus, lo taruh Cavani. Nggak, gue taruh kalau Cavani masuk, gue taruh Drogba di bench, Cavani. Iya kan, padahal dua-duanya perform di big match. Ya tapi Drogba dua-duanya gini Mat, dua-duanya double digit terus. Iya, lu harus taruh konsideran, lu bayangin tim yang lagi jatuh Champions League. Dia 2012 dia as leader di depan yang ini gue tonton lah ya, gue nggak tahu beneran apa nggak. Menurut gue di depan tuh juga leading pressingnya juga dia yang nyemangatin timnya yang apa dan dia kan kapten di situ Frankie kan, tapi Lampard itu kan sebenarnya bukan kapten material. Iya. Jadi sebenarnya kapten materialnya di Drogba waktu itu. Waktu itu kan tadi nggak main, ya kan. Jadi menurut gue ya gue tetap lebih taruh Rooney di bench karena tadi numbers, konsistensi, work rate dia lu bahkan dia tuh mau berkorban buat tim itu kayak kalau gue ngeliat kayak Benzema ibaratnya gitu lah. Dia sebenarnya bisa jadi the main player tapi dia berkorban buat Ronaldo, dia berkorban buat Van Persie, dia berkorban buat Van Nistelrooy dan lain-lain. Gue nggak tahu di mana Van Nistelrooy kan? Oke. Oh gitulah. Kalau berdua menjual Drogba, kita lihat nih sebagai fans dari Chelsea, apakah yang dia akan lakuin? Oke, coba kita buka ini dari kita sedang bermain game ya. Kita main start, bench atau sell. Otomatis kalau gue boleh berasumsi, nanti lo bilang gue salah benar. Kita membuat ini arti kita memain bola. Tujuannya apa? Menang. Dari 3 poin. Menang, pulang ke rumah menciptakan sejarah. Iya kan? Dan menurut gue ini adalah squad yang paling cocok untuk menang, pulang dan menciptakan sejarah. Ngerti nggak? Jadi gue nggak ngerasa ada satu orang di sini yang nggak punya atribut champion, itu Henry. Gue nggak ngomongin skill di sini, tapi ini skill mentality ya. Henry satu-satunya di antara tiga Henry salah satunya yang winning mentality paling kecil ya. Menurut gue pribadi menurut gue ya. Cuman dia datang ke Arsenal udah nationality di 2 piala iya kan? Tapi ngapain di 98? Iya, pertanyaannya itu kan, dia ngapain di 98 gitu. 2000 main tapi dia oke lah. Jadi menurut gue mau datang dengan menang dan cuma 2 orang yang bisa ngasih kemenangan. Didier udah pasti. Udah pasti. Lo ngomongin satu match punya Didier gitu loh. Tapi kalau lo ngomongin pemain yang bisa ngegolin di tim cupu gitu kan, ya itu Henry gitu kan. Atau makanya lo lihat kalau mereka dia invincible bener-bener bagus, dia akan menang. Tapi ternyata banyak seri kan 12 gitu loh. Iya. Jadi cuma banyak golin aja. Karena memang dia jago, ngerti nggak? Iya memang jago. Jadi lo kayak ngomongin Heung-min-son di sini sebenarnya. Siapa yang bilang Heung-min-son nggak jago? Gitu loh. Tapi lo mau menang 2 orang ini menurut gua. Gitu. Iya sebenarnya itu juga udah pernah sih Mourinho. Ini dia kan sebenarnya ngutip statementnya Mourinho aja. Habis itu dia. Mourinho pernah ngomong, gua nggak tahu. Dia pernah ngomong. Habis itu dia ngegolin lawan Chelsea. So I just scored against a small club. Team. Golin against United, golin against Liverpool. Lo gue nggak nitpicking per satu game. Gue bilang dalam secara sepak bola kita tahu dari 3 ini yang punya winning mentality siapa? Winning mentality apa in final? Winning mentality. Lu kalau nero kemana? Mentality dalam keadaan jelek, lo ngebalikin keadaan. Ini 2 orang menciptakan berapa kali comeback dalam ini mereka. Tapi bukan berarti a better player dong. Lo main game ini untuk apa? Ya makanya gue tanya untuk menang kan? Ini untuk apa? As a better player kan? Untuk menang kan? Enggak kan? Lo start bench untuk menang. Untuk apa? Untuk nyetak banyak-banyakan gol. Berarti kan perbedaan POV aja. Kalau menurut gue POV-nya better player, the best player. Karim juga kalau dia emang karena atribut Drogba cuma bisa diarahin di situ. Jadi bukan karena ini pemain sudah menjadi legenda semua. Dan yang 2 teratas ini sudah membawa semua piala yang bisa diraih. Makanya Ole menganggap kalau Henry ini hanya sekelas. Ya bukan sekelas sih, maksud gue ya kayak Solanke anggap di Bournemouth kemarin 20 gol. Ya tapi tiap musim. Itu gitu Cavani. Aja. Lo ngomong Cavani tadi, itu dia sebenarnya. Kayak gitu. Yang oleh maksud kayak gitu loh. 4 times
top score di Europe 4 times. Bukan 4 kali. maksudnya Ole tuh ya dia kayak lo main start bench style buat apa? Iya gitu loh. Lo mau menang yang pertama, lo yang kedua lo mau pulang, lo mau punya legacy. Kalau lo ngebahas anggap gini, gue nggak bela Ole ya, cuma kalau bahas better player yang lo bilang tadi, kayak Drogba lo bisa adu nih sama ini. Ini dia bawa piala yang lo bilang motif apa, dia sebagai leader di depan segala 10 macam. game, 10 gol, 10 piala. Iya, tapi 10 final. orang di belakangnya dia nggak sebaik 10 orang di belakangnya dia sama dia. Tapi lo tetap bisa masukin nama Drogba bersaing sama nih 2 orang ini. Ya kalau konteksnya di tahun 2012 yang menang trofi itu ya iya, tapi kalau ngomongin overall karir Drogba, ya dia pemain belakangnya juga top semua. Iya, Lampard, gue- Makelele, kayak lo sama Rooney. 2012 ada Juan Mata loh. Bukan, tapi maksudnya kualitasnya. Iya. Kita bahas semua tim. Lo bahas Rooney. Setiap yang ke piala, lo lihat skuadnya. Tapi kalau lo Europa ngomongin PL, enggak nih. Kita ngomong based on konteks ya. Kalau lo ngomongin Premier League legend siapa? Oh, yang golnya keren-keren, orangnya jago, top scorer, pernah invincible, gue pasti bilang Henry nomor 1. Nanti gak sih lo? Iya. Tapi lo ngemain play bench sell buat main bola, buat menang, cetak sejarah, pulang. Itu Drogba, bukan Henry. Iya, Coba. itu POV dia. Kalau menurut gua nggak bisa lu keluarin Henry dari itu juga. Kenapa nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia masa Messi nggak bisa. kenapa lu arahin ke Messi? Ya bukan kenapa nggak bisa maksud Kenapa gue. kenapa Nggak. arahin ke Messi? Iya mas gue. Lu kan suka dibolokin ke situ kan? Stature Messi nggak bisa dikeluarin. Ya Gue udah. nggak bilang dia Messi. Ya udah. Ya maksud gue dengan lu nginin Drogba segitunya kan juga siapa dia Messi Nah, Drogba? dalam winning mentality dia mungkin Messi. Oh, enggak, tuh kan? Dalam konteks winning mentality. Dia sendiri yang suka kayak gitu. Bahwa gua enggak ini. Tapi Drogba bilang di final 2012 yang dia menang Champions League, dia menang bukan karena dia, yang bikin dia menang di saat adanya Juan Mata. Enggak ada dia ngomongnya. Dia ngomong. Ya dia appreciate karena itu kan corner Juan Mata. Enggak, gini. Dia bilang ke Juan Mata, I cannot do this. You are our savior. Iya. Drogba bilang gitu. Berarti poin plus buat Drogba kan? You are our savior. Dia nggak klaim kredit untuk dirinya. Sebelum final dia juga udah bilang, ini Juan Mata, bukan gua. Gua udah pernah nyoba, gua gagal Ya udah, terus. intinya gue fokus pada satu trait, dan trait ini paling dipakai sama play bench style, winning mentality. Dan menurut gue Henry paling inferior di antara 3. Nah, lu punya Winning counter argumen nggak? mentality. Itu POV-nya Ole kayak gitu. Enggak, dia kan POV-nya dia. Ini start bench bebas. Iya, kalau menurut gua start Gue bench inget Rooney di 2009 dan 2011 walaupun dia kalah sama Barca. This guy gila, bro. This guy gila. Iya, kalau ngomongin gila saat Arsenal ketemu Bukan lawan Barca, jagonya, dia bukan juga jagonya, gila. bagaimana dia bisa ngelit timnya Ya enggak saat untuk push gitu loh. ya saat lu ngomong pas lawan Barca pun ya dia juga ngelit, apalagi kita main 10 pemain, ujung tombaknya Henry. Cuma mungkin dia enggak klinis satu titik, satu poin dia enggak klinis, tapi yang lu juga kalau bahas poinnya Rooney, Henry juga lakuin. Cuma dia enggak menang aja sama kayak Rooney saat itu. Nggak ada bedanya. Nah, intinya kalau nggak terakhir, baik. Intinya kalau dia poinnya adalah winning mentality, kalau menurut gua, ketika lu jadi manajer, lu mau mainin, lu di Ya, manajer. mungkin Henry keuntungannya kelebihannya dia juga lucu orangnya. Boleh lo pakai lah. Enggak. Kalau mau nambahin. Enggak ada itu. Enggak, orangnya lucu gua aku. Misalnya gue sebuah manajer di sebuah final, ya gue pasti akan masukin main 2 striker. Misalnya Henry Rooney. Ketika lu start baru Drogba masuk saper sap. Lo mau 3-3-nya enggak boleh. Hah? Cuma boleh 2. Satu aja. Enggak, Yang start satu. misalkan gue sebuah manajer dan kita punya tiga striker ini nih. Kan zaman dulu kan striker karena 2 jadi striker 3 kan. Lu ada 3 pemain ini. Lu di final. Mungkin lu bisa Ya, tanya lo cuma sangat manajer. beruntung punya 3-3-nya itu dalam satu Iya, klub. misalkan. Nah, kondisi kita lagi misal-misal nanti nih. Ya gue akan pertama mainin pemain yang quality terbaik, Henry, kedua Rooney, Berarti lo setuju ya? Dalam Drogba konteks winning masuk. mentality dia paling Ya kalau inferior. ngomongin perform di final ya kan dari awal gue juga udah bilang Drogba ini big game player. Ya, Gue selalu mengiyakan itu. Tapi kan bukan berarti trade-nya start bench sell adalah harus itu. Berarti kalau Itu kan satu-satunya POV game lo. di hidup lo harus menjadi coach yang lo taruh siapa? Henry. Ya, Gua. Ini trade winning mentality di Drogba start, Heeh. skill wise Henry start, Heeh. dan semuanya naruh Rooney di bench. Iya. Ini 2 orang yang salah ya. Kalau dari sisi gue ya sendiri nih, menurut gue yang paling lengkap di sini ya Rooney. Iya kalau skill set lengkap. Itu. Skill set lengkap, Skill set, dia ya. versatile, dia Mentality. winning mentality juga. Winning mentality tapi nggak sebesar Drogba. Lebih besar Betul. soalnya. Nah, Iya. coba. Nggak sebesar Drogba, gue setuju lebih besar.
Ini Drogba maksud gue, ini, mereka berdua ini nggak memasukkan Drogba Rooney ini di perbincangan mereka tadi. Gini, Oh iya. tahu nggak kenapa? Pertama kenapa lo bilang lengkap? Karena memang Rooney peran di atas lapangan itu lebih banyak daripada striker lain. Iya. Dia berlaku sebagai playmaker juga kadang-kadang. Dia banyak berperan dari bangun serangan aja dia udah ikut. Dia nggak nunggu di depan. Gitu. Iya. Beda sama Drogba. Drogba ini bener-bener pure number 9 gitu loh. Tapi lo lihat Drogba nggak banyak peran. Satu kali dapat chance di box, mau bolanya di punggung, mau bola di paha, jadi gol gitu loh. Jadi menurut gue untuk striker ya gue start Drogba. Gue akan cari playmaker lain. Mungkin kata lo ada Juan Mata kan? Mungkin gue mainnya nama Juan Mata, bukan sama Rooney. Ya kalau gua ngeliatnya kalau dia masih butuh ada playmakernya. Kalau Drogba dia masih butuh orang buat ayo dong kasih gue bola. Oh dong. Jadi Rooney bisa semuanya ya? Kasih gue bola dong. Rooney bisa semuanya. Emang bisa semuanya. Bisa semuanya. Kenapa main Rooney Messi? Iya, Enggak. Rooney itu sebenarnya siapa? White Pele. Nah, gue setuju. Gimana? Rooney ini White Pele. Belum ada Maradona. Berarti nggak usah ada teman. Belum ada siapapun, Pele orang pertama yang kayak gitu. Iya. Berarti nggak usah ada teman. Apa? Main sendiri bisa. Main sendiri Rooney. Terbukti. Iya benar. Terbukti. Rooney dan 10 Lo batang ngomong kayu. Rooney mau taruh sama siapa? Perform. Zidane. Zidane. Rooney lo taruh sama siapa? Perform. Nggak bisa dipungkirin ini hal pasti. Lo lihat dia di mana? Lo mau lihat dia di mana nih? Everton, perform di Everton. Di Everton hatta lawannya MU mentality dia kayak orang gila tetap mainnya. Lo mau ngomong dia pas di mana? Di DC United. Nggak usah di MU aja yang kita bahas. Di MU 3 bulan lalu free kicknya. Di MU kemarin pas legend masih bisa free kick begitu dia. Itu keren banget tuh free kick. Dan lo ngomong siapa the love of the game? Lo kasih Wayne Rooney. Yang sampai sekarang masih hatinya di bola. Masih jadi manajer. Walaupun lagi sampah-sampahnya. Yang dua jadi Satu ini pandit, ambasador, satu pandit. Iya. Enggak, dia manajer juga. Kemarin Olimpik. Oh iya, iya. Belgium. France juga kemarin Olimpik. Olimpik. Tapi Andri nggak cocok. Emang wajar nomor 1 Andri ya. Andri nggak cocok pelatih. Andri Mereka Richard orang yang juga paling nggak cocok jadi pelatih itu Andri menurut gua. Paling nggak Kenapa? cocok. Karena dia pengen pemain langsung kayak dia. Iya, itu gue setuju. Iya, pengen dia pemain skillnya tuh langsung kayak dia, skill setnya. Padahal yang dilatih Red Bull. Bisa. Iya. Berat. You don't see the move. Jadi orang nggak pada apa. Iya, makanya kalau Wayne Rooney, ya lo beda lah. Menurut gua sedikit disrespect naruh Rooney di sini ya. Sedikit disrespect Rooney tuh harusnya kita obrolin Ronaldo, Messi, Rooney. Menurut gua obrolannya kayak begitu. Kalau asingnya fair-fairan gua di sini kan. Karena tanpa kalau ini berdua digabungin Nggak apa-apa, ini fair kok. Makanya kalau gue simpel Kan ini ya, kita- kalau gue simpel ya, gue sekalinya manage satu tim, gue mau menang. Gue mau pulang ke rumah punya history gitu, gue punya medali, Iya. gue punya foto, gue menang ya gue main Drogba. Selesai. gue kalau misalnya sama, gue pelatih, gue butuh pemain buat menang. Dan kalau ngomongin prime Rooney, aduh, Nih kalau lo ngomongin prime semuanya Semua prime. prime. iya Gila. anggapannya kayak begitu. Cuman Kayak gitu. gue Ya, lu jangan klaim-klaim sendiri dong. gue Tahu. dari tadi lo berdua Kenapa enggak, pemain lo? dari tadi lo berdua klaim dulu. Gue pengen menang, gue pengen trofi, gue pengen history Drogba. Ya gue bilang, gue lagi prime ya gue Rooney. Oh, legend gue yang nge-claim bukan gue. Backnya dia, backnya Liverpool. Rooney nggak pernah ada yang bilang nih. enggak. Diklaim nggak pernah diklaim bilang di mana ya. sih di liga kan? Rooney nggak pernah ada yang bilang ya. Iya, ini Rooney nggak pernah kan? nanti diklaim. Di liga kan? Rooney nggak pernah ada yang bilang ya. Pernah. Nggak ada yang pernah nggak Pernah. ada lah. Cuman Hantri doang nih. Siapa yang ngomong? Hantri doang. Siapa yang ngomong? Gue tuh gak kayak lo gak gila-gila. Pemain gue dipuja sama siapa aja. Gue gak kayak gitu, Mat. Lo enggak, gue Gua nggak ngasih segini, tahu. Gue gak perlu. Karena kalau lu Gue mau gak perlu. Karena gini, gue udah yakin sama tuh pemain gue. Iya. Gue udah pede sama pemain gue. Pemain gue menang apapun yang harus dimenangin di karirnya di tim gue udah cukup. Kalau pemain lo enggak, gue tahu. tapi dia menang juga apa? Lo mungkin Nggak menang Champions League di Barca? Arsenal. Kan gue bilang di Ya tim kan lu gue. bilang di tim Nggak, gua. kan tadi gue bilang di tim gue. Ya enggak masalah. Makanya mungkin lo insecure dengan hal itu. Lo bilang lo harus cari tahu back tuh demen gak sih sama Henry. Kayak begitu. Gue gak perlu. Ya, enggak, udah, itu udah, satu udah. hal yang Iya. sirkulasi di sosial Supporting media. supporting evidence. Seperti kayak gini, gue gak perlu karena Karena gue lu udah kalau ngeliat mau eye lihat, test. kalau mau lihat, pakai eye test. karena gue mau ngasih apa? Gue mau ngasih statistik, gue mau ngasih Statistik. mau ngasih eye test, gue mau ngasih apa? Rooney. Yang gue menurut gue lebih baik itu Rooney. aja testimoni aja. Udah. Ini emang semua akan jadi pendapat pribadi, bias bagus. Tapi bagus, menarik. Bias-bias Makanya kalian saya lumayan. tidak mau ke skill. Iya. Ya, saya tidak mau ke Ya skill. Indian kan Saya ke skill bisa, mentality bisa, semua bisa. Iya. ini Jadi Anda juga setuju. argumen, argumen tuh sesuai dengan yang bisa membantu Iya, aja. nggak apa-apa. Ini buat Makasih. pelajaran kalian. Iya. Kalau fans itu harus kayak gini. Pelajaran kalau debat ini cari angle. Sisi Cari positif dari sisi. pemain yang lo mau support. Iya. Jadi bukan kardus, bukan Iya. apa. Karena kita Dan emang- wajar kalau Bang Basya belain Henry kayak gini wajar karena Iya. Henry memang di situ posisinya. Tapi kalau dia Legendnya belain dia. Havertz nah itu aneh.
Itu aneh. Itu aneh. Guys, ini Itu aneh. Guys. Kalau tuh nonton vlognya Grombol habis nonton ini, lihat kan. Ini lagi ngomongin apa? Bobo Havers lagi. Udah Berarti aneh. emang obses. Ya, pokoknya Obses. Ini start Benzel dari kita kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Mantap. Diikut sama join Telegram. Terus juga di sini ada Bang Oleh udah mulai aktif banget sebagai konten kreator di IG. Ya. Bisa di-follow IG-nya, ada Karim ganteng banget, Nasar Kidok Arabian di Instagram dan TikTok. Ada Kidok. juga follow juga Arsenal Fox. Lo ada pribadi sekarang? Ada. Kalau mau boleh Muhammad Bashar Rahil. Muhammad Bashar Rahil di IG. Sama Arsenal Fox di TikTok. Iya. Oke, itu aja. Let's Thank you go. guys. Let's go.